Oke Pak, 8 bahan itu apa saja Pak? Nanti biar teman-teman bisa anu. Tadi ada tumpi jagung, ada slampernya, slamper, ada kulit kopi, ada edamame Pak, ada katul, ada garam, ada FFL, ada tetes tadi, sama probiotik. Berarti 9 Pak. makan 9 teman-teman. Berarti ada yang kurang dari kurang 1. Ini ternyata pakan dari kambing di kandang Bapak Eri Rumahnya 9 campuran untuk pakannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Kita akan lihat ini pas pencampuran pakan untuk ternak kambing Pak ya. kambing. Oke. Jadi ini bahan-bahan seperti apa, terus probiotiknya apa sih yang dipakai untuk pakan silase ini Pak ya? Silase untuk kambing, peternak kambing di sini. Oke Pak, campuran-campuran yang sudah ada di sini apa saja Pak? Ini bahan dasarnya ada slamper ini ya. Kemudian ada tumpi jagung. Kemudian ada Kulit kopi ini yang agak kecelakatan nih Pak ya. Kulit kopi ini Mas, kulit kopi. Kulit kopi. Nah, kemudian menggunakan bahan utama adalah edamame yang kondisinya utuh Mas. Yang dari video yang pertama tadi ya Pak ya. Ini sudah kita bahas Pak ya. Betul. Ini kalau dari jedaknya itu Pak ya, jedaknya itu berapa persen Pak kalau pakan ini Pak? Sekitar 10% jedaknya Mas. Itu sebagai untuk apa namanya? Sudah ada ininya, ada tumpinya. Itu kan bahan pokok karbohidratnya. Berarti dari berapa macam bahan Pak kalau ini Pak? Ada sekitar 8 macam bahan Mas. 8 macam bahan. Termasuk tetes sama garam, ada juga FML dan ada probiotiknya. Nanti bisa dilihatkan probiotiknya Pak ya. Iya. Mungkin bisa ditiru untuk teman-teman mungkin yang membuat pakan ini ya tidak kita hanya membuat pakan kita campur seperti ini, kita tahu bahan seperti ini, tapi kita harus tahu komposisinya Pak. Iya, tahu komposisinya dan spek untuk ini ya Mas, nutrisinya gitu. Jadi memang kalau dari 8 macam bahan yang dicampur di pakan ini Pak ya, itu paling banyak pakai apa ini Pak? Paling banyak edamamenya. Edamamenya Pak ya? Baik garam. Jadi juga ada garam di sini, saya bisa sebutkan. Oh, ini garam. Iya, garam. Garam gerasa ini Pak ya, garam gerasa Mas. Gerasa ini. Seperti ini teman-teman. Jadi memang pakan seperti ini. Ini juga di sini juga menjual pakan Pak ya untuk peternakan Pak ya. Kita siapin untuk pakan jadi bentuk silase kita jual. Kita jual membentuk silase dan sudah dipraktekkan di kandang sendiri dan hasilnya juga sangat bagus untuk prospeknya teman-teman. Kalau untuk sapi sendiri lagi Pak ya, beda lagi Pak ya. Hanya ada penambahan bahan dasarnya menggunakan kebun jagung Pak ya. Atau dari jerami padi. Tapi bahan yang lain bersama Mas. Bersama. Nanti kita bahas dari harga-harga kalau kita jual Pak ya. Sekarang kita lihat dari komposisi pakan ini Pak. Pak, pakan-pakan ini Pak ya, itu dari 8 macam bahan biasanya yang sangat sulit itu apa Pak? Edamame Mas. Jarang ada di daerah lain Pak ya. Betul. Tapi antisipasinya kalau memang di situ ada industri singkong bisa diambil limbah singkong itu dipakai. Jadi mungkin kalau jenengan Pak ya, kalau ada ampas tahu, ampas singkong ya, sama edamame lebih pilih yang mana Pak? Edamamenya Mas, karena masih sangat tercukupi nutrisi. Masih alami, sangat bagus Pak ya ini Pak ya. Ini bukan ampas Mas, tapi memang masih murni asli dan bisa dibuat
untuk kita makan teman-teman. Jadi memang bukan limbah, tapi memang dari pabrik memang ini limbah Pak ya. Limbah, ini cek Mas. Untuk bahan-bahan prebiotiknya itu dicampur gimana Pak? Dicampur satu sama ini Mas. Nah di sini ada namanya cairan, ada MFL, Iya. kemudian tetes, kemudian dikasih air. Nah, di sini saya ambilkan salah satu jenis contoh prebiotiknya atau bakterinya. Nah satu contohnya seperti ini, atau juga bisa menggunakan merek lain. Banyak ada di toko ternak. Ada keunggulan sendiri apa Pak? Gimana Pak di prebiotik seperti ini Pak? Ini sudah termasuk suplemen Mas. Suplemen ya. Jadi ada sedikit kelebihannya. Selain bakteri juga ada suplemennya di sini. Jadi lebih efektif di sini waktu ini. Akan membuat sendiri bakteri sendiri atau gimana Pak? Kedepannya Pak? Kedepannya kalau emang untuk proses besar ya emang kita maunya seperti itu Mas. Tapi sementara karena masih proses seperti ini ya kita cukup buat nututi gitu Pak ya. Kita boleh fokus ke ternaknya pakan ini. Pakan seperti ini. Jadi itu teman-teman seperti ini pemuasannya. Ini dicampur dulu semua Pak ya. Iya, dulu 8 bahan. Oke Pak, 8 bahan itu apa saja Pak? Nanti biar teman-teman bisa Nanti ada tumpi jagung. Tumpi jagung, ada selampernya. lamper, ada kulit kopi, ada edamame Pak, ada katul, ada garam, ada FFL, ada tetes tadi, sama probiotik. Berarti 9 Pak. bahkan 9 teman-teman. Berarti ada yang kurang dari kurang 1. Nah, ini ternyata pakan dari kambing di kandang Bapak Eri Rumahnya 9 campuran untuk pakannya teman-teman. Jadi memang pakan ini dicampur dulu teman-teman. Jadi dicampur dulu, kalau sudah tercampur baru dicampur dengan probiotiknya. Ini bakterinya dirubah dengan cara gimana Pak kalau ini sudah aktif nih Mas. Oh ini sudah aktif ya? Ini sudah aktif. Yang kita campurkan ke dalam FML sama tetes tebu akan menambah aktifnya lagi bakteri ini. Pak, kalau pembuatan pakan Pak ya, komposisinya ini seberapa sih Pak? Kalau untuk prebiotiknya atau yang lainnya? Per ton kita bikin ini per ton Mas. Per ton itu kita menggunakan 2 tutup botol ini Mas. 2 tutup, hanya 2 tutup Pak ya? Hanya 2 tutup botol. Terus FML-nya 2 ember ini besaran 6 sampai 7 liter. 6 sampai 7 liter. Terus kemudian tetes setengah ember. Setengah ember ini Pak ya? Iya. Untuk airnya Pak? Secukupnya Mas. Secukupnya berarti ya? Iya. Ini kondisinya membuat pakan kering atau pakan basah ya Pak? Ini pakan silase Mas. Oh silase Pak ya? Pakan basah. Basah berarti Pak ya? Silase itu basah. Karena kita bahannya kering, yang basah hanya ini Mas. Oh. Ya, jadi kisaran antara 30 sampai 40% nilai basahnya, nilai kandungan airnya. Berarti kalau kita membuat silase basah seperti ini Pak ya, silase apa ada yang kering atau ada yang basah? Enggak ada Mas, jadi cuma silase itu basah. Silase itu memang basah Pak ya? Pakan silase seperti ini, dengan buat seperti ini, itu bisa bertahan berapa bulan Pak? Bisa bertahan 6 sampai 1 tahun Mas, tergantung panen seperti apa. Kalau kita menggunakan drone seperti ini, drone kedap udara, begitu kita membuat, kita klip sampai gak ada udara masuk, anaerob istilahnya. Iya, anaerob. Kita 1 tahun masih mampu. Ini sudah yang kemarin Pak? Belum, ini yang baru ya? Baru. Kita isi lagi. Oh, 2 kali teman-teman. Jadi ini yang tadi buat Pak ya? Ini buat lagi. Biasanya kapasitasnya ini Pak ya? Ini kan berapa? 1 ton Pak ya? 1 ton itu dibuat seperti ini berapa drum? Biasanya per drum itu kita isi 90 kilo Mas. 90 kilo. Sudah pernah ditimbang juga Pak ya? Jadi kalau pengiriman di luar itu, kalau pembelian pakan, pengiriman pakan itu pakai drum atau pakai drum? Pakai drum. Tapi drumnya dikembalikan atau sekalian? Bisa tuker drum, bisa beli juga bisa di sini. Berarti kalau memang peternak sana udah punya drum, kita tuker galon istilahnya Mas. kayak aqua gitu Pak ya. Jadi cuma pengisian aja Pak ya.